Ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu, hati-hati. Ini harus diketahui oleh semuanya. Nomor 20, penolong-penolong mereka akan mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi penolong-penolong ya para pribumi, termasuk Kiai Haji Idrus Romli, itu bagaikan londo ireng. 25, percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi, wahai para habaib. Niscaya kalian akan benar-benar demikian. Ini doktrin. 70 orang kiai yang alim itu tidak bisa mengalahkan satu orang habib yang ODGJ. Benar. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Ini gerakan masif. Jadi jangan heran. Jadi ini secara turun-temurun sampai generasi saat ini tetap nyambung terus. Sampai ketika ada cerita-cerita dusta, khurafat-khurafat yang ada itu berarti memang ada sumbernya dari leluhur mereka. Dan itu diuri-uri, dipertahankan, ya, dilestarikan sampai sekarang. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Yakni ijtima'ul alawin nafasun minar rahman, bahasa Arabnya seperti itu. Yang kedua, seorang alawi yang hakiki merupakan roh dalam keseluruhannya. Jadi mereka itu seorang Bani Alawi yang hakiki adalah bagian dari hubungan antara komunitas mereka secara keseluruhannya. Yakni jika ada satu maka harus dibela. Cuma beda perannya saja. 3. Jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik. Jadi ini secara turun-temurun. Mulai dari kitab-kitab karangan internal Pak Alawi sampai generasi saat ini tetap nyambung terus. Sampai ketika ada cerita-cerita dusta, khurafat-khurafat yang ada itu berarti memang ada sumbernya dari leluhur mereka. Dan itu diuri-uri, dipertahankan. Santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, kata ya, dilestarikan sampai sekarang. Berikutnya nomor 4, jika seorang Alawi meyakini bahwa kemuliaannya tidak berdiri atas dasar ketakwaan, berarti ia membenci kemuliaan. Kalau kemuliaan atas dasar ketakwaan tidak masalah, normal-normal saja, sah-sah saja. Tetapi jika ini ketakwaan versi Pak Alawi saja, ya, maka kemuliaannya ini tidak kemuliaan secara umum, tapi untuk khusus komunitas mereka. Nomor 5. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Jika seorang Alawi tidak kehilangan kemuliaan dirinya, maka dunia dan akhiratnya tidak akan menjadi baik. Jika seorang Alawi telah kehilangan kemuliaan dirinya, maka dunia dan akhiratnya tidak akan menjadi baik. Jadi mereka itu didoktrin untuk selalu menjaga darah kemuliaan mereka sampai Rasulullah. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Nomor 6, bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu dan kebaikan, maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Jadi mereka itu eksklusif. Tidak mau campur dengan orang-orang bodoh seperti saya. Seperti mungkin Anda semua. Mungkin orang-orang kampung yang ba'idun anil ilmi. Itu mereka menganggapnya nanti akan tercampur kotor. Bila darah Alawi bercampur dengan darah yang jauh dari ilmu dan kebaikan, maka ia akan menjadi benar-benar rusak. Ini baik darah ketika darah masih hidup ataupun darah ketika menikah. Mencari yang kafaah di antara imro'ah, muslimah dari kalangan Alawiyah sendiri. Berikutnya nomor 7. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Jika saja kaum Alawi yang tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Ini loh yang ditentang oleh Syekh Ahmad Surkati. Dan begitu juga ditentang oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakof, Mufti Hadramaut. Jadi kafaah. Tapi boleh menikahi selain dari golongan Habibah, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Sama dengan seperti raja, boleh menikahi permaisuri, tapi garwa ambil selir ini berapapun boleh-boleh saja. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin. Kalau mereka tuh boleh berbuat dosa, fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya,
kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Lo kenapa dosanya bisa double? Karena 1, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Dan ini dipraktikkan tidak semua, sebagian. Secara diam-diam ataupun secara terlihat. Seperti Habib Ali bin Jindan, mohon maaf. Ya. Nomor 8. Belum pernah saya melihat suatu kaum yang seperti Alawiyin, di mana pengaruh darah paman atau dari pihak ibu lebih kuat dari pengaruh darah ayah. Nah ini loh, mereka itu mengaku paling Superman, bukan Ustadz Superman Abdul Karim, bukan Superman, manusia super, manusia yang unggul dan hebat dan tinggi derajatnya, lebih kuat dari. Lalu bagaimana darah daging Nabi yang punya hubungan nasab, saudara? Makanya para ulama ahlu sunnah mengkiaskan, kalau istri Nabi pahalanya double, kalau istri Nabi dosanya juga double, saudara, maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua, bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan, kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Saudara, kalau oknum-oknum habaib ada yang dari preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib, kurang ajar. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, waib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih mereka syariatnya. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Kalau mereka seenaknya melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Bahkan barusan sudah saya katakan, Ahlul Bait itu turunan Nabi yang beragama Islam dan berakhlak baik. Kayak itu Ahlul Bait ya, kawan. Di luar itu jangan kita anggap ya, kawan. Jangan dianggap. Apalagi kalau ada oknum-oknum habib, anak muda, preman, suka mabok, saudara, ya bukan habib aja. Semua suku juga ada yang mabok. Nah, semua etnis juga ada yang mabok. Semua bangsa juga ada yang mabok. Betul? Nah, jangan dijadikan satu turunan habib mabok langsung dibilang, difitnah. Oh, ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabok, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Betul? Begitu juga ada oknum anak muda suku Sunda rusak mabok. Jangan salahin Sunda ya saudara. Apa terus kita mau katakan, doktrin orang Sunda, anak muda Sunda mesti mabok? Apa boleh begitu? Nggak ada. Doktrin orang Jawa bagus-bagus, doktrin orang Sunda bagus-bagus. Semua punya tata krama. Kalau ada orang dari suku Jawa, suku Sunda yang berbuat tidak baik, manusianya yang jelek, saudara, bukan sukunya. Kira-kira jelas tidak? 9. Perdagangan yang lebih rugi dari perdagangan Abi Ghobsan adalah seorang Alawi yang menjual pendahulunya dan kaumnya dengan dunia. Nah, ini doktrin untuk kalangan mereka sampai keturunannya. Jadi harusnya karena mereka itu keturunan ningrat, orang mulia, ya, sadah atau bahasanya seperti itu, orang yang tercinta dan dicintai, maka tidak boleh menjual tata nilai, ya, aturannya ditukar dengan dunia versi mereka. Nomor 10. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa. Nah ini loh, dengarkan, wahai orang. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah
dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan akhlak. Jadi mereka memang menekuni dunia keagamaan, kesufian. Jadi menjadikan agama ini sebagai ladang penghasilan. Dengan mata seperti saya ini bisa ya menipu banyak orang. Yang penting menguntungkan saya dan golongan saya dan klan saya. Ini. Dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka. Jadi mereka memang sudah mengupayakan sejak lama. Sehingga jika ada keterangan tentang Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Tarim, ya, termasuk ada Habib Alwi, Sohib Bogor, ada Sohib Bogor itu ada. Selain Sohib Malang, Sohib Solo. Nah, jadi saya katakan di sini, habaib ini bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik ada, yang tidak baik ada gak? Ada. Habaib yang bagus ada, yang jelek ada. Habaib yang berbuat taat ada. Kalangan oknum habaib yang berbuat tidak baik juga ada. Tapi jangan langsung, kalau ada oknum habaib jelek langsung gitu. Milik kota Bogor itu sudah ada di dalam kitab mereka Al-Manhajus Sawi. Nomor 11. Saya tidak melihat seseorang yang lebih jauh dari kebaikan daripada seorang Alawi yang kebarat-baratan. Artinya memang mereka mendidik generasi anak cucunya agar tidak meniru gaya hidup orang Barat. Tetapi ternyata hasilnya bahkan meniru orang Barat karena dibawa oleh orang Barat. Orang Barat itu siapa? Ya Belanda. Yang membawa mereka tahun 1800-an ke Tanah Jawa. Sebelum tahun 1800-an alias 1700-an Masehi, mereka sudah datang untuk berdagang atau membantu menyampaikan ajaran agama Islam kepada penduduk Nusantara. Datang ke Pasai, datang ke Kesultanan Mempawah, datang ke Kesultanan Al-Qadriyah, datang ke Jawa. Tapi untuk berdagang, pengaruhnya tidak begitu terlihat. Ya, hanya dijadikan sebagai guru ngaji. Wah, ini doktrin kalangan habaib. Mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib ya doktrin begitu. Jangan sembarangan memfitnah. Jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para beganasab, saudara. Nomor 12. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Nah, inilah. Nomor 12. Jika seorang Alawi, para habib itu bercampur dengan orang dusun, orang desa, wong gunung, wong pulau, wong tambak, wong terpencil, itu akan menjadi beku dan membatu, alias akan hilang keaslian Ba'alawinya, keturunan Alwi bin Ubaidillahnya. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar. Bergabung dengan orang-orang umum, ya, selain dari golongan mereka, Hadromi, ya, akan longgar, alias dalam arti wawasannya mungkin akan terkontaminasi, ya, dengan pemahaman-pemahaman yang bukan dari nenek moyang leluhur mereka, sehingga tak dapat menjadi kokoh dengan kaumnya. Nah ini loh, ini doktrin. Doktrin. Takutlah kau kepada Allah, jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sebar fitnah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nomor 13. Jika seorang Alawi kehilangan keberagamaannya, ia akan kembali seperti anjing yang buta. Jadi jika seorang Alawi misalkan ada Habib Thomas Riwu As-Sekaf yang menjadi pastor itu, ya itu kenapa kok mereka nggak menganjing-anjingkan Habib Riwu As-Sekaf, Thomas Riwu As-Sekaf itu, dan banyak lagi habib-habib yang lain yang menjadi anggota Partai Komunis, baik komunis awal sebelum kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan Indonesia. Nomor 14. Bila seorang Alawi tenggelam dalam kemewahan, maka ia akan kehilangan kemuliaan. Ya ini harusnya ditiru. Jangan mengoleksi mobil-mobil mewah di hadapan rakyat Indonesia yang lemah ekonominya, susah, payah, kena musibah, malah hidup bermewah-mewah. Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan doktrin ini. Nomor 15. Orang tidak melihat yang lebih hina dan lebih buruk selain daripada seorang Alawi yang bakhil. Jadi orang Alawi, Habib yang bakhil itu akan terlihat hina. Tapi bakhilnya dengan siapa? Dengan di antara mereka sendiri. Jadi tujuan didirikannya Rabithah Alawiyah 1928 itu untuk komunitas mereka sendiri. Tidak ada manfaatnya secara umum untuk bangsa dan negara Indonesia. Kalau toh ada, misalkan dalam hal pendidikan sosial, ada, tetapi tetap doktrinnya ditarik ke mereka. Nomor 16, sesungguhnya benih yang ditebarkan di tanah Alawiyin yang suci akan tumbuh berkembang dan akan muncul buahnya yang berlipat ganda. Jadi mereka itu termasuk masih menggunakan, menerapkan, meyakinkan kepada seluruh keturunan bahwa mereka itu orang-orang suci. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira itu.
Nomor 17, sesungguhnya pemikiran untuk menghimpun kaum Alawiyin telah digerakkan oleh waktu dan dikuatkan oleh kejadian-kejadian sehingga hampir menjadi suatu naluri doktrin ini. Nomor 18, sesungguhnya puncak keinginan kita untuk saudara-saudara kita adalah agar mereka menjadi orang-orang Alawiyin yang hakiki. Jadi mereka itu memiliki Thariqah sendiri, Thariqah Ba'alawi. Tapi antara Thariqah Ba'alawi, Alawiyah dengan Alawiyin itu beda. Oleh sebab itu yang sering saya sampaikan, seharusnya Ketua Jatman Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu harusnya orang yang setia dengan Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah. Tidak boleh justru malah dia itu Ketua Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Syadziliyah kok malah berpihak kepada Thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah itu sama dengan Thariqah Al-Aidrusiyah, campuran dengan Syadziliyah, kadang juga Satoriyah, tapi tidak jelas. Dan belum diakui secara resmi oleh An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama dalam thariqahnya yang muktabaroh itu. Berikutnya 18, sesungguhnya puncak keinginan kita untuk saudara-saudara kita adalah agar mereka menjadi orang-orang Alawiyin yang hakiki. Nomor 19, jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang dari kaum kita, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan kemuliaan dan keagungan. Nah, ini termasuk persatuan di antara komunitas mereka. Mereka bisa memberi satu peluang lowongan pekerjaan dalam satu kabupaten, satu kecamatan untuk klan-klan mereka. Setiap kabupaten mendirikan kantor cabang Rabithah Alawiyah. Kantor cabang Rabithah Alawiyah di mana-mana. Pusatnya di Jakarta, cabangnya ada di mana-mana. Rantingnya bisa ada di mana-mana. Dan bisa menguasai salah satu kota, desa, kecamatan, kabupaten tertentu di seluruh Indonesia. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga menginspirasi kita semua. Pak Rizik Syihab ini memang kontroversial ya kawan-kawan, dengan segala pernyataannya di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, di berbagai macam acara, dan dalam pernyataan-pernyataan beliau tentu beliau mempunyai dasar-dasar tersendiri ya kawan-kawan. Kemudian untuk Kiai Nurul Ishak sendiri ya, beliau juga bukan orang biasa ya, bukan orang kebanyakan. Tentu dia juga punya dasar-dasar atau punya dalil-dalil untuk melakukan kritik ya kawan-kawan. Dalam hal ini saya nggak mau berspekulasi ya. Harapan saya setelah Anda menyaksikan video ini adalah bisa mengubah pola pikir lebih maju, lebih dewasa dalam menyikapi segala hal di media sosial ataupun di dunia nyata tentunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.